semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Melati Fajwa dari kelas Farmasi E, mahasiswa semester 1, Prodi S1 Farmasi di Universitas Garut. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar farmasi di Ampuh oleh dosen Bapak Setiadi. Pembahasan materi yang saya ambil itu tentang sejarah farmasi di Indonesia. Definisi farmasi dibagi menjadi dua. Ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, farmasi itu membahas tentang obat atau racun. Nah, terbentuklah simbol dari farmasi yang terdiri dari cawan dan ular. Cawan menunjukkan takaran dan ular menunjukkan bisa. Bisa ular menunjukkan apakah bisa ular di sini akan menjadi obat atau racun. Itu tergantung dari takaran yang dibuatnya. Sedangkan secara terminologi, farmasi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk pada obat. Farmasi ini berasal dari kata pharma. Farmasi merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Dalam bahasa Inggris, farmasi adalah pharmacy, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah pharmakon, yang artinya obat. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan efektivitas obat, keamanan obat, dan penggunaan obat. Ruang lingkup farmasi sangatlah luas, termasuk di dalamnya ada penelitian, ada pembuatan, peracikan, pengujian, penyediaan sediaan obat, dan pelayanan informasi obat. Farmasi sebagai profesi Indonesia sebenarnya relatif masih muda dan baru berkembang secara berarti setelah masa kemerdekaan. Pada zaman penjajah, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, kefarmasian di Indonesia pertumbuhannya sangat lambat, dan profesinya ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Sampai pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para tenaga farmasi Indonesia umumnya masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Tenaga apoteker pada masa penjajahan umumnya berasal dari Denmark, Australia, Jerman, dan Belanda. Namun, semasa perang kemerdekaan, kefarmasian di Indonesia mencatat sejarah yang sangat berarti, yakni dengan didirikannya perguruan tinggi farmasi di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung tahun 1947. Lembaga pendidikan farmasi yang didirikan pada masa perang kemerdekaan ini mempunyai andil yang besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian pada masa-masa selanjutnya. Perubahan mendasar dalam profesi kefarmasian dapat dibagi dalam beberapa periode. Periode masa penjajahan sampai perang kemerdekaan merupakan tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia. Pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Belanda. Yang kedua, periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Jumlah tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Jumlah apoteker juga mengalami peningkatan baik yang berasal dari pendidikan dari luar maupun lulusan dari dalam. Yang ketiga, periode tahun 1958 sampai dengan 1967. Industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat. Antara lain, kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat. Sehingga industri yang dapat bertahan hanya industri yang memperoleh bagian cetak atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Yang terakhir, periode tahun 1980 sampai sekarang. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas PP Nomor 26 tentang apotek. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Begitu pula peraturan yang mengatur tentang pemberian izin apotek terus berubah mulai dari Undang-Undang Nomor 3 1953 tentang pembukaan apotek sampai dengan Kepmenkes tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.